wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sofyan Haris MSI selaku Wakil Humas Madrasah Patra Mandiri, serta seluruh anggota OSIS yang kami cintai dan peserta didik yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan hari ketiga Matsamah tahun ajaran 2021-2022. Tak lupa juga, marilah kita senantiasa menghaturkan sholawat beriringkan salam kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara Matsamah pada hari ini ialah: pertama, pembukaan; kedua, penyampaian materi; ketiga, doa; dan yang terakhir, penutup. Baiklah, marilah kita buka acara Matsamah pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sofyan Haris MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai narasumber dalam pengenalan lingkungan sekolah. Masa ta'aruf siswa madrasah atau Matsamah tahun pelajaran 2021-2022. Pendahuluan. Masa ta'aruf siswa madrasah yang dikenal dengan Matsamah adalah masa atau waktu yang disediakan oleh madrasah untuk memberikan bekal kepada peserta didik baru, baik MTS maupun MA, yang saling mengenal antar peserta didik, lingkungan sekolah, guru, dan hal yang lain yang berkaitan dengan madrasah sebagai rujukan Matsamah tahun pelajaran 2021-2022. Maksud diadakan Matsamah ini adalah untuk memberikan arah yang nyata dalam pelaksanaan program awal pendidikan di Madrasah Patra Mandiri Padu dan mengenal antar sesama peserta didik baru, guru, staf TU, dan mengenal lingkungan madrasah dan menjaga kebersihannya, mengetahui tata tertib madrasah yang berlaku dan dapat dipatuhi. Tujuannya adalah mengenal potensi diri siswa baru, mengenal lingkungan madrasah, mendorong siswa untuk bersikap proaktif, mendorong siswa memulai kebiasaan belajar bersama, berkelompok dan diskusi, memotivasi agar bangga terhadap madrasah yang dipilihnya, menyadari pentingnya menjaga nama baik dan memberikan kontribusi yang positif bagi madrasah baik internal maupun eksternal, memberikan kesan positif yang menyenangkan kepada siswa baru tentang lingkungan madrasahnya yang baru, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap yang saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki integritas, etos kerja dan semangat gotong royong. Visi dari sekolah kita: beriman, berilmu, terampil, berkemasyarakatan, dan berorientasi terhadap lingkungan. Misi: menjalankan ibadah secara konsisten, menjalankan pembelajaran efektif dan kreatif,
memerangi buta aksara Al-Quran, mengaplikasikan potensi skill berkarya, menjadikan siswa yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain, menjadikan siswa mampu berkiprah di tengah masyarakat yang secara baik, memberdayakan lingkungan hijau dan estetis, mengelola limbah menjadi limbah produktif, menjadikan lingkungan sekolah yang beriman, bersih, indah, dan nyaman. Sekarang kita memasuki wawasan Wiyata Mandala. Yang dikatakan wawasan Wiyata Mandala, wawasan itu artinya cara pandang, Wiyata berarti pendidikan, Mandala lingkungan, lingkaran yang berada di sekolah. Jadi yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala adalah wawasan cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenali, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikan kita. Ada 5 komponen: peran kepala sekolah, peran guru, peran sivitas akademik. Sivitas akademik ini termasuk tata usaha, peran siswa, peran masyarakat sekitarnya. Di sini saya akan mengambil peran murid. Peran kepala sekolah sudah ada, peran guru, peran sivitas akademik, peran murid. Peran murid mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah. Yang dimaksud warga sekolah ini baik dari TU, sesama teman, kemudian penjaga sekolah, maupun kantin yang berada di lingkungan sekolah, itu saling harga menghargai. Kemudian hormat dan sopan kepada teman. Jadi kita harus menghormati dan dari teman, terutama dalam diskusi. Dalam diskusi kita harus menghargai pendapat kita dan pendapat orang lain yang bersifat positif, sehingga diskusi itu akan berjalan dengan baik. Jangan mau menang sendiri, pendapat dia yang benar, pendapat orang lain yang salah. Kita harus saling menghargai pendapat-pendapat orang lain. Kemudian selanjutnya kepada siswa diharapkan, terutama calon siswa baru, belajar yang tekun dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Karena nilai tugas dan belajar yang tekun ini yang mempengaruhi nilai nanti anak-anak. Menjaga nama baik sekolah, keluarga, dimanapun dia ada. Kemudian menjauhi narkoba, menjaga, memelihara fasilitas belajar dan pengajar, menjaga keamanan sekolah. Kemudian melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, PP atau kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah. Kemudian peranan masyarakat dan seterusnya ini langsung yaitu 7K. 1 keamanan, kenyamanan, 2 kekeluargaan, 3 kedisiplinan, 4 kerindangan, 5 kebersihan, 6 keindahan, 7 ketertiban. Ini harus kita jaga di lingkungan sekolah kita. Kemudian kita lanjutkan janji siswa. Untuk janji siswa itu setiap upacara kita bacakan 1
Satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, hormat kepada guru dan orang tua. Tiga, patuh dan setia kepada peraturan sekolah. Empat, kasih dan sayang kepada sesama. 5, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. 6, prestasi adalah utama. Ini setiap upacara dibacakan. Kemudian tata tertib MTS MA Patra Mandiri. 1, hal masuk sekolah. Seluruh siswa berada di lingkungan MA paling lambat pukul 6.40 dan MTS-nya 11.45 siang. Kemudian untuk siswa MA 6.40 sudah berada di musola atau masjid Darun Najah untuk mengikuti kegiatan pagi, dan untuk MTS pukul 12.00 sudah berada di musala atau masjid untuk mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah. Pukul 7.15 mulai belajar untuk jam pertama dan untuk MA, dan pukul 12.40 WIB mulai jam pertama untuk MTS. Peserta didik absen dibenarkan jika sakit atau keperluan yang sangat penting. Jadi yang dibenarkan. Masuk setelah izin harus membawa surat dari guru piket. C, peserta didik dilarang meninggalkan pelajaran. Jadi waktu belajar tidak boleh keluar dari ruangan kecuali permisi dengan guru yang sedang mengajar. Siswa yang merasa sakit agar tidak masuk sekolah dengan mengirimkan surat ke sekolah. Jadi kalau yang kira-kira badan kurang enak dan sakit-sakitan, maka boleh mengirimkan surat ke sekolah ditandatangani oleh orang tua. Jangan ditandatangani oleh kawannya. Kadang-kadang banyak yang nitip, aku tidak masuk sekolah, buatkan sekolah surat izin, bawa tanda tangan di DW. Jadi kami pernah ketemu seperti ini. Kamu panggil, rupanya kawannya yang membuat surat izin atau surat sakit tersebut dan ditangani oleh kawannya tersebut. Kemudian taat kepada guru, saling menghargai sesama, ikut bertanggung jawab kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah termasuk kelasnya. Membantu kelancaran pelajaran, misalnya membantu guru untuk menyiapkan infokus, kemudian spidol sudah tersedia, penghapus sudah tersedia sehingga belajar itu lancar. Menjaga nama baik sekolah. Untuk kelas 9 dan kelas 12 wajib mengikuti les tambahan. Siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler minimal 1 jenis kegiatan. Karena di sekolah kita lebih kurang ada 20 kegiatan ekstrakurikuler, termasuk drum band, termasuk teater, termasuk taekwondo, seni. Itu harus diikuti paling sedikit 1 mata pelajaran ekstrakurikuler. Kemudian hal larangan pada peserta yang didik baru: meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. Jangan minggat-minggat tanpa setahu guru. Memakai perhiasan yang berlebihan, misalnya bawa emas, bawa yang segala macam lah, yang tidak sesuai dengan kepercayaan bangsa kita. Merokok di lingkungan sekolah, membawa obat-obatan terlarang seperti ganja dan sebagainya, senjata tajam yang membahayakan, ada niat kita untuk mencederai kawan atau orang lain. Kemudian hal pakaian. Senin dan Selasa berpakaian putih abu-abu. Rabu dan Kamis berpakaian batik. Jumat pakaian muslim.
1 pakaian pramuka. Berikut tali pinggang yang sederhana, tidak terlalu besar dibagi putra. Sepatu berwarna hitam. Kalau ada putih-putihnya dikit tidak masalah. Yang penting dominan warna hitam. Jangan nanti sepatu berwarna-warna. Jadi sepatu ini sepatu siswa ya. Jangan sepatu kondangan dulu kamu bawa ke sekolah. Jadi itu bisa lain dengan orang yang lain. Jadi istilahnya agak ganjil sedikit. Kemudian pelanggaran yang kira-kira belum yang diatur dalam tata tertib diatur sekolah, diatur dengan aturan peraturan lain. Dilarang menggunakan HP selama maksudnya menggunakan HP selama kegiatan belajar mengajar. Biasanya kalau belajar yang tidak senang kita, maka main game aja kerjanya, bukan mengikuti pelajaran. Tapi yang HP digunakan kalau disuruh guru membuka pelajaran menggunakan HP, itu boleh. Tapi jangan sedang belajar kamu menggunakan HP, main game mulu. 2 jam mata pelajaran, 2 jam selesai. Pakai game online mulu. Jadi merusak kegiatan belajar mengajar. Kemudian bagi yang siswa yang membawa kendaraan, wajib membawa SIM, helm, membawa kendaraan dapat menjaga kendaraan sendiri. Kalau rusak dan hilang tidak tanggung sekolah. Ada modus kadang kan suruh bawanya kawan yang ambil motor itu, tapi katanya hilang, itu tidak ditanggung oleh sekolah. Jadi diharapkan minimal kamu bawa STNK. STNK kalau rata-rata kita ini tidak punya SIM karena di bawah umur, rumah jauh, puasa bawa kendaraan. Itu pun harus memakai helm masuk ke sekolah dan bawa STNK. Kalau ditangkap polisi nanti ada STNK kamu. Jadi kalau SIM mereka tahu juga, karena pelajar SMP, SMA, MTS, SMA ini rata-rata umurnya di bawah 17 tahun. Jadi belum bisa membuat SIM walaupun banyak. Kemudian peraturan ini berlaku sejak diumumkan. Jadi melalui sekarang ini maksama ini diumumkan sudah, jangan tidak tahu peraturan-peraturan sekolah kita. Ini ada pelanggaran-pelanggaran di sini. Pelanggaran ringan. Misalnya sering terlambat 3 kali berturut-turut. Itu pelanggaran ringan. Tiap hari rumahnya dekat sini, kamu tuh mengadakan terlambat, besok terlambat, itu pelanggaran ringan kalau 3 kali. Kemudian tidak masuk atau minggat. Pelajaran matematik pening, kepala nih bagusan juga, lompat pagar. Kejadian dulu pernah lompat pagar, takut pakaiannya celananya koyak, lompat. Jadi itu termasuk pelanggaran. Memakai rok ketat bagi putri, sering pakai rok ketat. Begitu juga bagi laki-laki, sepatnya itu lancip, tidak mising pun payah, tidak buang air kecil pun payah, karena sepatnya tadi tingkat, ujung-ujungnya kena kencing sepat tadi, kena lama mukanya, kebeletnya kan. Jadi ini termasuk pelajaran sanksi ringan. Membuat tugas oleh guru, buat tugasnya bukan sekali, kalau sekali mungkin dimaafkan, kalau berkali-kali bukan maaf lagi, tiada maaf bagimu. Kalau itu ya, kalau sering masalah pelajaran pening, matematika, fisika, kimia misalnya, ekonomi, ada hitung-hitungan, udah tidak buat tugas, itu pelanggaran ringan. Kemudian pelanggaran sedang,
rambut panjang. Nah ini rambut panjang. Kalau tatap muka rambut dirapikan. Ada juga rambut dicat. Enggak cat kuning, yang kebanyakan kuning ya. Nah, kuning. Kalau kuning enggak apa, kuning sebelah, hitam sebelah. Itu bukan menunjukkan seorang pelajar. Kecuali rambutnya kuning dari lahir. Ada kemarin siswa kita rambutnya kuning dari lahir. Tidak mungkin tiap hari dicat hitam. Ya kan? Rupanya ditanya kenapa kamu ngecat ini Pak? Rambut saya ini dari lahir. Ada, maafkanlah. Kemudian memakai pakaian tidak sesuai dengan hari-hari yang telah ditentukan tadi. Misalnya baju batik pakai atasnya, pakainya bawahnya pramuka. Jadi tidak sinkron dia itu. Ada yang baju muslim pakaiannya abu-abu, misalnya tidak sesuai. Kemudian tidak memakai sepatu hitam, itu pelanggaran sedang. Tapi berkali-kali. Kalau sekali bolehlah dimaafkan. Tapi berkali-kali bukan tiada maaf bagimu. Gitu. Kemudian pelanggaran berat. Nah ini yang berat. Alfa 3 hari berturut-turut tanpa keterangan. Kemudian membawa senjata tajam, berkelahi dengan senjata tajam ataupun tumpul yang membahayakan atau mengundang keonaran orang luar. Ini pelanggaran berat. Merokok di lingkungan sekolah, sudut-sudut sana pagi-pagi rokok. Sekarang tak bisa lagi, karena sudut-sudut sudah bersih. Kalau dulu ada sudut sana, sudut sini. Minum minuman keras, ada yang minum mabok itu kan, obat terlarang dan berjudi. Kadang kan nggak ada guru berjudi di kelas itu, pernah kedapatan. Itu termasuk pelanggaran berat. Membawa gambar-gambar porno atau HP di HP, gambar porno itu di razia dulu pernah ketangkap langsung dikeluarkan. Kemudian merusak, mencuri sarana sekolah. Ini HP kawan pun dicuri. Itu pernah kedapatan dulu dikeluarkan juga dari sekolah. Melakukan perbuatan asusila, menikah atau hamil. Jadi kalau menikah hamil itu langsung diberhentikan. Kebanyakan tiap tahun ada kelas 3. Jika peserta didik melanggar salah satu pelanggaran di atas, maka dipanggil orang tuanya, diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua lagi, surat peringatan 3, dan dikembalikan kepada orang tuanya. Pertama kita bina, kedua kita bina, ketiga kita binasakan. Tapi kalau pelanggaran berat itu langsung dikeluarkan. Misalnya berkelahi, bawa pisau, segala macam itu urusan kriminal. Itu biasakan serahkan polisi yang urusnya, bukan kami. Kalau bagaimanalah damai dengan polisi sana. Nah, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Demikianlah saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andres Sofian Haris MSI yang telah memberikan materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh saudara kita Muhammad Hafiz Al-Musyaffa. Kepada Muhammad Hafiz Al-Musyaffa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamna kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka husnul ibadatik wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara Matsama kita pada pagi hari ini. Semoga semua yang telah disampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup